Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video sebelumnya kita membahas tentang pemberontakan iblis. Kita membahas bagaimana iblis menjadi iblis, bagaimana dia jatuh di dalam dosa. Tapi di video ini kita mau fokus kepada pemberontakan manusia. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita mulai di Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di Taman Eden, Adam dan Hawa hanya dilarang makan dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi kita harus tanya, kenapa dosa ini dosa besar? Karena setelah mereka makan, setelah mereka berontak sama Allah dan makan dari pohon ini, karena itu segala hal yang buruk jadi di dunia ini. Seperti itu semua perang-perang, semua itu sakit, penyakit, itu semua orang mati, itu kematian masuk ke dalam dunia ini karena dosa mereka. Dan kita harus tanya, kenapa itu satu dosa besar? Karena kita semua pernah makan buah, so kenapa makan satu buah itu jahat sekali? Mungkin ini satu dosa besar, karena itu pohon itu satu pohon yang jahat. Seringkali kalau saya tanya orang, ini pohon jahat atau baik? Mereka akan jawab dengan berkata, itu satu pohon yang jahat. Karena itu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 1, ayat 31, itu berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari sini kita bisa lihat, Allah menciptakan pohon itu. So, pohon itu tidak jahat. Mungkin orang akan berkata, betul, pohon itu tidak jahat, tapi pengetahuan tentang yang jahat itu jahat. Memang Allah menciptakan pohon itu karena itu pohon yang baik. Tapi pengetahuan tentang yang jahat itu jahat. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 22, Allah berkata, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan tentang yang jahat itu tidak jahat. Karena kalau begitu, Allah juga jahat. Karena dia ada pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Kalau kita mau mengerti kenapa makan dari pohon itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu jahat sekali. Dan sampai itu hukuman adalah kematian. Kita harus baca di Kejadian 1 ayat 26. Ini tentang waktu Allah menciptakan manusia dan kenapa itu tujuan untuk ciptakan mereka. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini kita bisa lihat mereka diciptakan menurut gambar Allah. Artinya mereka di dunia harus mewakili Allah. Mereka mewakili dia dan memerintah segalanya untuk dia. Artinya segalanya di bawah otoritas mereka. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mereka. Hanya ada satu yang lebih tinggi dari mereka, yaitu Allah sendiri. Dan karena itu dia kasih pohon itu. Dan dilarang mereka makan dari pohon itu. Supaya mereka ada kesempatan untuk tunduk kepada dia. Supaya mereka bisa tahu, walaupun mereka memerintah atas segalanya di bumi, mereka masih ada satu Tuhan di atas mereka di surga.
So, kalau mereka mau makan dari pohon itu, mereka sudah berkata mereka mau berontak sama Tuhan dan mereka mau menjadi Allah di bumi ini. Tidak mau mewakili Allah, tapi mereka mau menjadi Allah sendiri. Jadi makan buah dari pohon pengetahuan itu tidak jahat sekali karena makan buah yang jahat atau karena itu satu pohon yang jahat. Atau pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jahat juga. Tapi itu karena waktu mereka makan, mereka sudah berontak sama Allah, berontak sama otoritas Dia di atas mereka. Di dalam hati mereka sudah mau menjadi sama seperti Allah dan mau mengontrol segalanya. Tidak mau ada satu Tuhan di atas mereka. Kita bisa lihat ini di godaan itu dari iblis di Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia berbohong kepada mereka. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. So ini, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Di video sebelumnya, kita sudah baca di Yeskiel 28 dan Yesaya itu pasal 14 tentang iblis. Dia bagaimana jatuh? Dia jatuh karena ada kesombongan dalam hati dan dia mau duduk di takhta Allah. Dia mau menjadi Allah. Dan waktu dia menggoda Hawa di sini, dia juga menggoda dengan itu dosa yang sama. Kalau makan dari sini bisa menjadi seperti Allah. Tapi kalau mereka sudah diciptakan menurut gambar Allah, tapi mereka mau menjadi otoritas di atas Allah. Mereka tidak mau tunduk kepada Dia, tapi mereka mau jadi Allah sama seperti Dia. Mereka tidak mau satu otoritas di atas mereka, tapi mereka mau memilih apa yang mereka mau. Mereka mau ikuti dengan keinginan diri sendiri. Mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan Allah. Tapi sebenarnya mereka ditipu oleh iblis. Mereka berpikir, kalau mereka makan dari buah itu, mereka tidak akan ada Tuhan di atas mereka. Tapi sebenarnya mereka masih ada satu Tuhan di atas mereka, yaitu iblis. Mereka hanya ganti Allah dengan iblis. Iblis jadi Tuhan mereka karena mereka tidak lakukan keinginan diri sendiri, tapi sebenarnya mereka lakukan keinginan iblis. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 44, ini Yesus berkata kepada Farisi, dia berkata ini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. So, karena mereka ikut iblis, mereka jadi anak iblis. Dan kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. So, kita bisa lihat mereka tidak jadi bebas, tapi mereka sudah ganti Tuhan mereka dari Allah kepada iblis. Kalau kita lihat situasi ini dari perspektif iblis, saya berpikir ini bisa bantu kita lebih jelas tentang situasi di dunia sekarang. Karena iblis mau jadi Allah, dia mau duduk di takhta Allah. Tapi dia tahu kalau dia melawan Allah secara langsung, dia akan kalah. Karena Allah lebih besar, lebih hebat, lebih kuasa. Tapi dia lihat situasi di dunia, Allah sudah kasih otoritas kepada manusia. Kalau dia bisa merebut otoritas dari manusia, wah, dia bisa jadi gubernur di provinsi ini, yaitu dunia yang melawan dan berontak sama Allah. Nah, dia datang kepada manusia, menggoda mereka, dan mereka juga dapat keinginan jadi sama seperti iblis. Mereka juga mau jadi seperti Allah, tidak ada yang atas mereka. Tapi mereka ditipu, karena itu iblis tahu kalau mereka berontak sama Allah, maksudnya mereka tunduk kepada Dia. So, melawan cara itu, kecerdikan dia jadi gubernur atau raja di
di dunia ini, dengan cara pakai otoritas manusia, dia jadi satu Allah kecil di dunia ini. Karena itu kita baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 4, dia jadi ilah zaman ini atau ilah dunia ini. Itu tidak karena dia Allah, tapi ini dia sudah lakukan satu kudeta. Dia sudah pakai otoritas yang dikasih kepada manusia untuk diri sendiri. Dan manusia, mereka berontak sama Allah dan berpikir mereka akan bebas, tapi sebenarnya mereka jadi hamba iblis. Jadi bagaimana manusia berontak sama Allah? Mereka sama seperti iblis, mau menjadi Allah, mau menjadi Tuhan atas segalanya. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tapi mereka mau lakukan keinginan diri sendiri. Maksudnya mereka jadi anak iblis. Dan mereka sekarang jadi hamba iblis di dunia ini. So, iblis mengontrol atau mengendalikan segala di dunia ini karena orang manusia tunduk kepada iblis dengan rela hati. Karena itu dunia ini jadi satu provinsi yang berontak sama Tuhan Allah. Dan sekarang itu dibawa murka Allah. Tapi puji Tuhan, kita ada satu juru selamat, sudah menang, sudah atas segalanya, Yesus Kristus, supaya kita bisa tunduk kepada Dia dan dapat keselamatan melalui Dia. Saya berharap itu ada manfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.